Alhamdulillahi Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah ar-Rahmanir Rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, banyak SMS yang saya terima yang meminta saya pagi ini menginformasikan kunjungan saya bersama rombongan presiden ke 5 negara di Timur Tengah dan Teluk. Tapi saya kira semua itu sudah ada di media massa. Kalaupun ada, insya Allah nanti saja setelah bahasan utama saya sampaikan. Topik pembicaraan kita pagi ini menyangkut masalah keimanan kita kepada hari kiamat. Insya Allah pembahasan ini akan kita sampaikan dalam 1-2 episode. Pagi ini kita akan berbicara mengenai sebutan atau nama serta peristiwa apa yang akan kita saksikan dan rasakan pada saat kiamat terjadi. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, kiamat itu disebut juga dengan beberapa sebutan. Disebut as-sa'ah, disebut juga yaumuddin, disebut juga al-ghasyiyah atau as-sohah atau at-tamatul kubro. Bahkan mungkin masih ada nama-nama lain. Beberapa ayat saya kemukakan yang terkait dengan sebutan-sebutan tersebut. Yang pertama dengan sebutan Al-Qiyamah. Ada surat khusus malah namanya surat Al-Qiyamah. Di sana Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Orang akan bertanya kapan kiamat itu terjadi. Allah menjelaskan faida barikol basoru, apabila mata al-basor, penglihatan, bariko, terbelalak karena ketakutan. Wa khosafal qamaru, dan bulan pun khusuf, bisa dalam arti hilang cahayanya. Bahkan ada juga ya apabila terjadi gerhana bulan. Makanya dikisahkan ketika terjadi gerhana, Nabi keluar dari rumah terburu-buru. Mungkin ada perasaan khawatir, mengingat ada kalimat wa khosafal qamaru. Jangan-jangan kiamat terjadi pada saat itu. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, kemudian matahari dan bulan dikumpulkan. Bisa dalam arti terjadi tabrakan dahsyat antara matahari dan bulan. Yaqulul insanu, manusia akan ngomong yauma idzin, pada hari kiamat itu, ainal mafar, kemana tempat kita berlari? Sebab aneh, yang dari utara lari ke selatan, yang dari selatan lari ke utara. Demikian juga antara timur dengan barat. Orang tidak karu-karuan karena saking paniknya
Mereka saling bertanya, kemana kita lari? Allah kemudian mengingatkan, kalla, ketahuilah, ingatlah, atau tidak sekali-kali, la wazara, tidak ada tempat berlindung, ila rabbika yauma idzin, ilai rabbika, kepada Tuhanmu, yauma idzinil mustaqar, pada hari itu semuanya akan dikembalikan. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Yunabba'ul insan, akan diberitahukan kepada manusia yauma idzin, pada hari kiamat itu, bima qaddama wa akhar, atas, nah ini terjemahnya kurangnya, bima qaddama wa akhar, atas apa yang sudah terdahulu dan yang kemudian. Jadi artinya segala amal yang kita lakukan sejak usia dewasa sampai hari tua, semua akan diperlihatkan pada hari kiamat itu. Ini sebutan dalam ayat 6 sampai 13 ini, hari akhir itu disebut al-qiyamah. Yang kedua juga di surat Al-A'raf ayat 172-173 ada kalimat yaumul qiyamah. Wa id akhadha rabbuka min bani adama, dan ingatlah, id akhadha, ketika mengeluarkan, mengambil, rabbuka, Tuhanmu, min bani adama, akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim, ketika Allah menciptakan keturunan manusia itu berasal dari tulang punggung, dzurriyyatahum, keturunan mereka, wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian atas diri mereka. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Jadi ayat kalimat ini mengingatkan bahwa setiap bayi yang mau dilahirkan ke muka bumi oleh Allah itu sudah dimintai kesaksian. Orang kurek dilahirkan teh ku Allah ditaros gitu. Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kamu? Qalu, bayi-bayi itu menjawab, bala syahidna. Seperti pernah saya jelaskan, bala itu sama dengan na'am, tapi intensitasnya lebih kuat. Tentu saja, syahidna, kami menjadi saksi. Menjadi saksi bahwa engkau adalah Tuhan kami.